Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang ekosistem. Saat ini kita akan membahas tentang peranan-peranan komponen yang terdapat di dalam ekosistem. Nah, peranan yang pertama yaitu adalah produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme, bukan organisme ya, organisme yang bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan organisme yang bersifat heterotrof atau organisme yang memanfaatkan bahan organik yang terdapat pada organisme lain. Selanjutnya ada dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan bahan organik dari organisme yang telah mati atau disebut juga dengan organisme saprofit. Selanjutnya, ada detritivor atau organisme yang memanfaatkan bahan organik padat sebagai sumber makanannya. Nah, sekarang kita berikan contoh-contoh pada masing-masing peran komponen ekosistem. Kalau produsen, contohnya apa? Contoh yang dapat berperan sebagai produsen dalam suatu ekosistem. Apa? Betul, rumput. Apalagi? Padi, jagung, tanaman-tanaman ya. Alga juga bisa. Kalau yang berperan sebagai konsumen, banyak ya. Ada konsumen itu dibedakan menjadi konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Sampai berapa banyak pun itu tergantung dari rantai makanan yang terbentuk atau jaring-jaring makanan yang terbentuk. Selanjutnya dekomposer. Kalau dekomposer tadi saya bilang bahwa dekomposer itu adalah organisme saprofit. Nah, kalian harus tahu bahwa yang namanya saprofit ini dia bermanfaat karena dia dapat meningkatkan kandungan bahan anorganik yang terdapat di dalam tanah maupun air, sehingga dapat menyuburkan tanah dan dapat menyuburkan air. Komponen-komponen yang tadi, produsen, konsumen, detritivor, kemudian dekomposer itu akan membentuk suatu aliran energi. Aliran energi ini merupakan kemampuan kerja yang diperoleh dari makanan. Jadi kalau tidak ada energi kita tidak bisa beraktivitas. Nah, aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan energi dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Contohnya nih, dari energi matahari. Matahari itu kan merupakan sumber energi cahaya. Nanti akan ditangkap oleh tumbuhan dan dibentuk menjadi energi kimia berupa makanan. Jadi dari sumber energi cahaya akan menjadi sumber energi kimia. Nah, proses pemindahannya itu dimulai dari matahari sebagai sumber energi terbesar, kemudian masuk ke dalam produsen melalui proses fotosintesis. Konsumen tingkat 1 biasanya adalah herbivor, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Nah, aliran-aliran energi ini dapat juga membentuk yang namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Biasanya rantai makanan ini dia bentuknya lebih sederhana atau terdiri dari satu rantai. Tapi kalau yang jaring makanan ini dia lebih kompleks karena A dimakan si B, nanti A akan dimakan lagi sama si C, si B juga akan dimakan sama si C. Seperti itu. Jadi rantainya lebih komplit, lebih kompleks. Tapi kalau kita lihat secara pengertiannya, rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme. Nah,
Ya, kalau kita perhatikan dari segi pengertiannya, rantai makanan itu adalah pengalihan energi dari suatu sumber ke beberapa organisme dalam proses makan dan dimakan. Nah, ada beberapa jenis rantai makanan. Ada yang disebut dengan rantai pemangsa, rantai saprofit apabila dia berawal dari jamur atau berasal dari bakteri. Kalau rantai pemangsa itu yang biasa misalnya ikan dimakan kucing, nanti kucing dimakan sama ular atau sama harimau. Selanjutnya ada rantai parasit. Kalau rantai parasit ini biasanya dimulai dari organisme-organisme parasit. Misalnya cacing. Cacing yang parasit di dalam tubuh sapi, nanti ketika keluar dia dimakan sama siapa, terus nanti dilanjutkan lagi proses makannya. Nah, itu adalah rantai parasit. Selanjutnya adalah pengertian dari jaring makanan. Jaring makanan sendiri merupakan bentuk rantai makanan yang sangat kompleks, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, semakin kompleks jaring makanan, akan semakin menunjukkan kekompleksan aliran energi dan aliran makanan yang terjadi dalam suatu ekosistem tersebut. Nah, jaring makanan juga dapat menunjukkan kestabilan komunitas dan ekosistem yang ada. Ini contohnya. Nah, kayak misalnya dari tumbuhan dimakan sama kelinci, dimakan sama rubah. Nah, ini merupakan satu rantai makanan. Tapi karena di sini terdiri dari beberapa rantai makanan, maka ini disebut dengan proses jaring makanan. Oke, jadi saya ulangi bahwa yang namanya aliran energi itu nanti bisa kita lihat dari rantai ataupun dari jaring makanan. Kalau rantai makanan itu adalah bentuk yang sangat simpel, biasanya hanya terdiri dari satu skema atau satu siklus, tapi kalau jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan, sehingga jaring makanan merupakan sesuatu yang lebih kompleks dibandingkan dengan rantai makanan.